Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayudia dari program studi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai detik-detik proklamasi bersama dengan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Devani Tiara Catur Anggraini, kemudian Muhammad Haris Wibisono, kemudian Muhammad Alfarizi Fian Saputra, kemudian saya sendiri Nadia Ayudia Adikarana, dan juga Nirmala Putri. Yang pertama diawali dengan persiapan kemerdekaan. Pada sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Sutomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Sebagai tindak lanjutnya, di tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil sebanyak 9 orang yang biasa disebut Panitia 9 dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada sidang keduanya yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 1945 yang menghasilkan rumusan dasar Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya atau preambul. Di bagian kanan layar terdapat rumusan Piagam Jakarta yang berisikan 5 poin di dalamnya. Kalimat pertama mendapat tantangan karena dianggap hanya mengikat rakyat yang beragama Islam saja, karena tidak seluruh rakyat Indonesia beragama Islam. Kemudian kalimat tersebut dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di dalam bahasa Jepangnya itu bernamakan Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia ini beranggotakan 21 orang dan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dan meneruskan tentang pembahasan dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirmala Putri dengan NPM 19035. Berita kekalahan Jepang. Perang Dunia II yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang Squad. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pengasaan Timur. Kemudian rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wakana dan Ruiz. Namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Wibisono. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. NPM saya 19 106311 430. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Di daerah Kuningan, lebih tepatnya di Jawa Barat, terdapat papan nama Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejabon II. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya. Selamat lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Kemudian pada perumusan naskah proklamasi. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno.
Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi Fian Saputra dengan NPM 191063111431. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana detik-detik menuju Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers, kemudian saudara BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pada pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Latif menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitaran rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, kemudian upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dengan bantuan Latif. Bendera merah putih yang dikibarkan itu dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomandoi, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Kemudian adapun gambar-gambar detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa kalian lihat di bagian atas layar. Nah, untuk cuplikan videonya mengenai pembacaan teks proklamasi yang langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno nanti akan saya tampilkan di bagian akhir. Mungkin segitu saja penampilan dari saya atau penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya ada penyebar luasan berita proklamasi Republik Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya, Devani Tiara Catur Anggraini, dengan NPM 191063114011. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor Berita Dome. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi tersebut. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar Dome diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor Berita Dome. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebar luasan proklamasi dilakukan lewat pers dan surat kabar. Hampir seluruh berita harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sekian dari saya dan sekian presentasi detik-detik proklamasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Engkau ku hargai, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.